subscribe. Silakan. Kondisi geopolitik dunia kian memanas. nyalain Yang teranyar lonceng adalah notifikasinya. konflik antara Rusia Oke, guys. dengan Ukraina. Hal ini diduga dikarenakan Rusia yang masih posesif dan juga belum move on dari negara yang dulu pernah menjadi bagiannya. Terlebih dengan semakin mesranya hubungan antara Ukraina dengan negara adik kuasa Amerika Serikat. Hubungan kedua negara ini pun semakin memburuk. Nampak pada tahun 2014 ketika Rusia mengambil alih sebagian wilayah dari Ukraina yang disebut Crimea saat konflik bersenjata. Sebagai upaya perlindungan dari Rusia yang semakin agresif, Ukraina mencoba untuk bergabung dengan NATO. Namun bukannya berhenti, Rusia malah semakin vokal dalam menentang tindakan yang diambil oleh Ukraina tersebut. Bahkan mengklaim bahwa tindakan yang diambil oleh Ukraina merupakan tindakan bermusuhan dengan Rusia. Putin telah berulang kali menegaskan bahwa saat ini sedang tidak mengancam negara manapun dan juga mengatakan atau membantah bahwa saat ini sedang berniat untuk menginvasi Ukraina. Jadi ketika Rusia terus-terusan mengirim pasukan ke perbatasan antara Rusia dengan Ukraina, dalihnya adalah karena kedaulatan dan juga hak untuk menggerakkan militernya di dalam teritorialnya. Salah seorang pejabat di lingkaran dalam pemerintahan Amerika Serikat membisikkan NBC News dan mengatakan bahwa Rusia siap mengerahkan kekuatan militernya sebesar 70% untuk menginvasi dalam skala besar kepada Ukraina. Dan mari kita lihat sama-sama kekuatan militer dari kedua negara tersebut. Global Firepower mengukur kekuatan militer suatu negara dengan menggunakan Power Index, di mana semakin kecil angkanya maka semakin kuat negara tersebut. Skor 0,00 merupakan nilai sempurna. Secara umum, Rusia berada di peringkat 2 dunia. Power Index negeri beruang merah tersebut berada di 0,0501. Sedangkan Ukraina berada di posisi ke-22 dunia dengan Power Index sebesar 0,3266. Bahkan Ukraina kalah dari Indonesia yang berada di peringkat ke-15 dengan Power Index sebesar 0,2322. Kedekatan hubungan antara Ukraina dengan Amerika Serikat tentunya membuat Rusia harus berhadapan dengan negara dengan kekuatan militer nomor 1 ini jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Amerika Serikat adalah yang terkuat dalam hal angkatan bersenjata. Negeri Paman Sam menjadi negara dengan kekuatan militer terbaik dunia dengan Power Index sebesar 0,0453. Saat ini Amerika Serikat memiliki 1,83 juta personel militer terdiri dari 1,39 juta orang personel aktif dan 442 ribu personel cadangan. Di matra udara, Amerika Serikat menguasai total 13.247 unit pesawat terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, diantaranya terdapat 1.957 unit pesawat tempur, 982 unit pesawat angkut, dan 910 helikopter. Di matra darat, Amerika Serikat memiliki 6.612 unit tank. Kemudian ada 45.193 unit kendaraan lapis baja dan 1.366 unit peluncur roket. Di matra laut, Amerika Serikat memiliki 484 unit alat utama sistem persenjataan. Di antaranya ada 11 kapal pengangkut pesawat, 9 kapal pengangkut helikopter, 92 kapal perusak, 68 unit kapal selam, dan 10 unit kapal patroli. Sementara itu, total personel militer Rusia berjumlah 1,35 juta orang, terdiri dari 850 ribu personel aktif dan 250 ribu personel cadangan. Di matra udara, Rusia menguasai total 4.173 unit pesawat. Di antaranya terdapat 772 unit pesawat tempur, 445 unit pesawat angkut, dan 1.543 unit helikopter. Di matra darat, Rusia memiliki 12.420 unit tank, ditambah dengan 30.122 kendaraan lapis baja dan 3.391 unit pelontor roket. Di matra laut, total aset Rusia berjumlah 605, diantaranya terdapat 1 unit pengangkut pesawat, 15 unit kapal penghancur, dan 70 unit kapal selam, dan 59 unit kapal patrol.
Konflik di wilayah Lugansk dan Donetsk, secara kolektif dikenal sebagai Donetsk, telah dibukukan sejak tahun 2014, ketika separatis yang didukung oleh Moskow memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina dan memproklamirkan diri mereka sebagai Republik Rakyat yang sejauh ini tidak diakui. Sejak itu, Ukraina mengatakan sekitar 15.000 orang tewas dalam pertempuran. Rusia menyangkal menjadi pihak dalam konflik, tetapi telah mendukung separatis dalam berbagai cara, termasuk melalui dukungan militer rahasia, bantuan keuangan, pasokan vaksin COVID-19, dan penerbitan lebih dari 600.000 paspor Rusia kepada penduduk. Sebuah sumber Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan Kiev memperkirakan ada 35.000 pejuang separatis dan 2.000 pasukan reguler Rusia di Donetsk, meskipun Rusia membantahnya. Lantas, jika Perang Dunia Ketiga meletus, apa saja dampaknya terhadap perekonomian global? Yang pertama adalah ketidakpastian harga komoditas seperti minyak, gas, dan juga energi. Hal ini disebabkan karena Rusia memasok sekitar 30% minyak terhadap Eropa dan juga sekitar 35% gas alamnya. Jadi ketika perang itu meletus, logistik pun terputus. Yang kedua, harga emas yang diperkirakan akan semakin tinggi. Hal ini karena memang investor yang cenderung lebih memilih investasi yang lebih aman ketika keadaan global sedang tidak menentu. Dan yang ketiga adalah Rabobank memperkirakan entah itu perang ataupun entah itu sanksi berat, maka akan ada pelarian terhadap pasar keuangan yang lebih aman, yakni harga obligasi menjadi lebih tinggi, sedangkan harga suku bunga menjadi lebih rendah. Mari kita sama-sama berharap bahwa Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi. Saya Bunga Cinka bersama dengan juru kamera Terry Vansdiba, CNBC Indonesia.